Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya si teknisi AP7. Bagaimana kabar sobat-sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah klik video ini. Channel ini membahas tentang handphone dan perbaikannya dan membahas tentang kerusakan handphone, pergantian LCD yang baik dan benar, bagaimana cara membelah LCD, mengangkat IC, memasang IC. Channel ini membahas tentang itu. Jadi jika sobat-sobat, teman-teman semua mencari hal seperti itu, jangan lupa di subscribe channel ini dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar sobat-sobat bisa mengetahui notifikasi jika ada video terbaru dari saya. Oke? Pertama-tama saya permisi kepada para senior, bukan maksud saya lebih pintar atau seperti apa, tapi di sini saya hanya berbagi ilmunya sedikit yang saya punya, semoga bermanfaat dan semoga saya mendapatkan kebaikan dari apa yang saya bagikan. Seperti itu saja. Oke, dilanjut. Sekarang di depan saya sudah ada dua mesin, yaitu mesin Samsung J710 dan mesin Oppo A3s. Di mana di sini saya akan sedikit menjelaskan yaitu komponen-komponen apa saja, komponen utama dan komponen-komponen pendukungnya di dalam sebuah handphone ya. Dan nanti saya akan sedikit saya beritahu cara kerjanya ya. Oke, yang pertama yaitu dari Samsung J710. Ini penampakan mesinnya. Jadi komponen-komponennya yang utama yaitu ini IC power. Lalu IC MMC. Jelas. Ini SMMC. Dan ini IC CPU ya. Lalu terdapat juga komponen-komponen lain seperti konektor baterai. Karena Samsung J7 ini masih menggunakan baterai yang tidak tanam. Seperti ini konektor baterainya. Seperti ini konektor casnya. Lalu di sini terdapat blok ini. Ini adalah blok untuk signal. Terdapat IC PA. IC RF, IC PA, dan IC pendukung untuk signal ini ya. Lalu di sini kita beralih ke atasnya. Di sini ada yang namanya NFC ya. Seperti yang sudah banyak kita ketahui, NFC itu untuk apa fungsinya? Itu untuk membaca daripada electronic card ya. Di sini ada tombol min dan tombol plus. Di sini ada konektor kamera belakang. Di sini ada sensor proximity. Jadi proximity di sini ada flash. Nah, di sini ada antena-antena penguat
Ini di pinggirnya. Nah, ini untuk penguat sinyal. Ini. Di sini ada IC WiFi. WiFi, Bluetooth di sini biasanya. Oke, di sini ada tempat SIM card, tempat micro SD. Ini konektor sini ada konektor. Oke, seperti itu dari mesin Samsung J710. Lalu beralih ke mesin Oppo A3s. Sama, di sini juga ada IC power, IC MMC dan IC CPU, sensor proximity. Lalu di sini ada yang namanya SCWTR, SCPA. Ini blok dari sinyal dari Oppo A3s. Sini ada IC cas. Dan di sini ada IC WiFi ya. Nih. Ini konektor kamera belakang, kamera depan. Nah, ini konektor LCD, konektor baterai. Bedanya dengan HP Samsung, kalau HP Samsung itu panjang. Sedangkan HP Oppo, dia hanya kecil seperti ini ya. Namun HP Oppo ini dia ada dua, di bawahnya juga terdapat seperti untuk yang konektor seperti ini. Dihubungkan melalui ini, fleksibel ini. Konektor fleksibel ini. Ke bagian bawah, di situ terdapat juga ada sama seperti ini. Terdapat yang namanya, bentar saya copot dulu saja nih. Nah, seperti ini. Kalau di HP Oppo tuh ini penghubungnya. Nah, lari ke bawah sini. Jadi menyatukan bawahnya sini. Di sini ada antena, di sini ada buzzer. Ada headset. Dan ada konektor cas nih. Dimana dia menggunakan sistem fleksibel lagi seperti ini. Kalau di HP Samsung tidak langsung ya, seperti ini nih. Nah, oke. Sama di bawah juga ada yang namanya, sini ada mic nih. Mic. Konektor cas. Oke, sekarang bagian kedua. Setelah tahu nama-nama komponen di handphone, dan sekarang kita bahas cara kerja singkatnya. Yang pertama yaitu cara kerjanya pada saat ditekan tombol power, maka IC power akan memberikan signal, akan memberikan aba-aba bahwasanya dia telah ada arus yang masuk lalu menuju kepada IC CPU. Nah, IC CPU ini akan memberitahu kepada SCMMC bahwasanya ini sudah ada proses. Nah, di SCMMC ini
filenya diolah. Di mana SMMC ini tempat penyimpanan internal dan RAM. Di sini letaknya. RAM dan internal space atau memori internal di sini letaknya. Jadi letak pengaturan default handphone di sini letaknya. Jadi data-datanya diambil dari SMMC ini lalu diproses lagi ke IC CPU untuk diteruskan kepada komponen-komponen lain. Seperti di bawah sini ada yang namanya blok untuk signal. Di sini ada namanya IC RF, ada namanya IC VA. Di situ adalah ini komponen untuk IC untuk signal, untuk sinyal. Di sini ada antena. Nah, di sini ada IC NFC kan. Jadi pada saat kita mengoperasikan handphone, yang pertama kali ditekan itu power. Power ditekan, maka akan masuk di sini. Masuk IC power, lalu akan diteruskan ke IC CPU, kemudian ke IC MMC, diambil data-data yang dibutuhkan, lalu diolah lagi IC CPU untuk diteruskan ke komponen-komponen lain, seperti ada namanya kamera. Kita dapat buka kamera karena perintah dari CPU. CPU dari mana? Dari kitanya mau buka kamera, akhirnya terbukalah kamera itu, seperti itu kan. Jadi kalau CPU rusak atau IC MMC rusak, maka yang lain nggak bakal bisa bekerja, alias mati HP ini kan. Seperti itu. Sebaliknya jika IC power rusak, jadi kalau IC power rusak tidak akan ada yang memberi supply tegangan ke IC CPU dan IC MMC. Sama aja, nggak bakal mati, nggak bakal hidup maksudnya. Seperti itu. Jadi 3 komponen ini adalah 3 komponen utama, yaitu IC power, IC CPU, dan IC MMC adalah 3 komponen utama dalam sebuah handphone itu bisa hidup dan bisa berjalan. Seperti itu. Sama juga halnya di HP Oppo ini. Nah, kenapa letaknya IC MMC dan IC CPU ini berdekatan? Karena memang kerjanya ini dia kolaborasi terus. Saling bekerja sama keduanya ini. Di mana IC CPU butuh data, diambil datanya dari IC MMC. Itu, seperti itu. Sama, di sini juga perdekatan IC CPU, IC MMC. Jadi saya ulangi lagi ya. Ketika kita menekan power, taruhlah kita baru menghidupkan handphone, ditekan power, tekan power 5 detik. Nah, kalau handphone itu normal, maka IC power ini akan mensuplai tegangan kepada IC CPU yang diteruskan ke IC MMC untuk pengambilan datanya. Karena letak software dan sebagainya itu di IC MMC. Seperti itu. Setelah diambil, datanya diolah di IC CPU untuk diteruskan kepada komponen-komponen lain. Misalnya kita membuka kamera atau kita ngecas. Ini kita ngecas nggak bakal bisa cas kalau ada komponen yang rusak, seperti misalnya IC cas misalnya. Rusak, jadi tidak bisa. Oleh sebab itu, dalam handphone 3 komponen ini adalah 3 komponen utama.
Kalau IC powernya mati, nggak mungkin ada yang supply tegangan ke IC CPU. Kalau IC powernya hidup, IC CPU-nya mati, tidak akan ada yang namanya mengolah data di sini. Kalau IC CPU-nya hidup, tapi IC MMC rusak, tidak akan ada data yang tersupply ke IC CPU, sama aja. Di sini kasusnya HP mati tuh. Jadi HP mati kebanyakan sekarang karena itu. Di luar daripada IC yang short ya. IC yang short atau komponen kayak pendukung ini yang short nih, yang apa, kapasitor, resistor. Nah, di situ di luar itu kalau memang semua normal, tapi penyebab mati dari mana itu dari sini. Pengecekannya lewat mana? Mungkin nanti di next video akan dijelaskan lebih lanjut. Mungkin penjelasannya sampai seperti itu saja, sini saja ya. Semoga dapat dipahami. Semoga yang sedikit ini bisa dipahami ya. Walaupun penjelasannya mungkin agak mundar-mandir ya, seperti itu yang bisa dijelaskan. Ya, pokoknya semoga bermanfaat lah buat yang belum tahu. Buat yang sudah tahu ya di skip aja, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan dibagikan kepada yang lain. Karena video ini bisa jadi tidak bermanfaat untuk kita, tapi berguna untuk yang lain. Untuk pengetahuan yang lain ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, sampai jumpa next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.